belajar menjadi lebih baik, belajar menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang terkandung di dalam paragraf pertama yang turun kepada Nabi. Yang pertama adalah tentang belajar yakin kepada Allah bahwa Allah itu Maha Kuasa, berkuasa menciptakan, menghidupkan, mematikan. Allah lah yang mengajarkan segala ilmu yang tadinya kita tidak mengerti. Jadi belajar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya ada di kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Di situ kalau dalam bahasa fikih disebut dengan ilmu rububiyah. Iqra bismi rabbika, dengan nama Rabbmu. Di situ ada rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah artinya Allah Maha menciptakan, Maha memelihara, Maha memiliki, Maha kaya dan seterusnya. Makanya susah kalau kata Rabb ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena terjemahannya tidak sederhana seperti istilah Tuhan, tapi dia ada semacam peran gitu. Kalau Tuhan saja mungkin hanya sekedar simbol, tapi kalau Rabb itu ada perannya. Dia yang menciptakan, dia yang berkuasa, dia yang menentukan, dia yang memelihara, yang memberi rezeki, yang memiliki. Ini semuanya makna Rabb atau rububiyah. Sehingga pesan pertama dari ayat yang turun kepada Nabi di awal itu adalah belajar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Mengagungkan Allah di sini bukan hanya dalam bentuk ucapan lisan, tetapi mengagungkan Allah yang lebih dalam lagi adalah ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Karena banyak orang yang mengagungkan Allah dengan lisan tetapi hatinya tidak beriman, maka itu disebut dengan orang-orang munafik. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang yakul itu berkata dengan lisan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah, jadi Allah mengkomentari kata-kata mereka. Ibaratnya mereka posting nih, Allah komen. Postingan mereka apa? Captionnya, kami beriman. Beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Terus Allah komen, kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Kenapa Allah justru menolak keimanan mereka padahal mereka sudah yaqulu, berkata dengan lisannya? Karena ternyata iman mereka itu tidak masuk ke dalam hati, hanya ada di dalam ucapan lisan. Padahal Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada perbuatan kalian atau penampilan kalian atau harta kalian dan seterusnya. Allah melihat ke dalam hati kalian. Dan kalau kita baca hadis pertama dalam setiap buku para ulama, selalu hadis pertamanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu, baik perkataan atau perbuatan, tergantung kepada an-niyah yang ada di dalam hatinya. Kalau niatnya benar, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Kalau niatnya melenceng, maka dia tidak punya akad apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita balik lagi kepada surat Al-Alaq, belajar mengagungkan Allah artinya bukan sekedar belajar memuji Allah dengan lisan, walaupun itu satu kebaikan. Tapi kalau tidak selaras dengan hati, maka yang lisan ditolak. Sedangkan seseorang yang memuji Allah dengan hatinya, walaupun lisannya sederhana, maka itu berkualitas, berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belajar mengagungkan Allah di dalam hati. Belajar meninggikan Allah di dalam hati. Kalau bahasa sederhananya, belajar yakin dan takjub kepada Allah. Belajar yakin dan takjub kepada Allah. Dan ini gak bisa dibuat-buat.
kita harus tanya ke dalam hati kita masing-masing. Kalau bahasa Nabi, istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Bukan coba kamu ucapkan dengan lisanmu, bukan. Coba kamu ekspresikan dengan penampilan kamu, bukan. Tetapi istafti qalbak, coba minta fatwa, minta pendapat dalam hatimu. Apakah hati itu benar-benar yakin dan takjub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, begitu dia yakin kepada makhluk, berarti dia tidak mengamalkan pesan pertama dari Al-Quran. Ketika dia takjubnya kepada makhluk, apalagi kepada diri sendiri, yang kita kenal dengan istilah ujub. Dari kata ajabah atau takjub atau ujub, jadi bahasa Indonesia takjub, ujub itu sama aja. Ketika dia takjub kepada dirinya, namanya ujub. Dan berarti dia tidak lagi mengamalkan pesan pertama yang turun kepada Rasulullah. Kalau udah kayak gitu, susah menjadi orang yang taat kepada Allah. Karena takjub kepada Allah ini artinya meninggikan Allah setinggi-tingginya. Kemudian pesan keduanya adalah merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Khalaqal insan min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Mimani yumna, kalau di surat Al-Qiyamah disebut diciptakan dari maniyin yumna, dari setetes air yang dipancarkan. Dan istilah airnya juga disebutkan oleh Allah, saking rendahnya manusia. Berarti pesan yang awal-awal disampaikan Allah kepada Rasulullah, bisa dibilang kuliah pertamanya Nabi itu bukan gimana cara membaca huruf. Sampai akhir hayat juga Nabi tidak bisa membaca huruf. Tapi kuliah pertama yang disampaikan Allah kepada Nabi adalah materi Allah Maha Tinggi, manusia itu rendah. Allah Maha Kuasa, manusia itu tidak berdaya. Allah Maha Kaya, manusia itu fakir. Allah Maha Menghidupkan, manusia itu dihidupkan. Allah Maha Kuat, manusia itu lemah. Allah Maha Menolong, manusia itu butuh pertolongan. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Itu pesan yang sama seperti yang ada di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi bisa dibilang tentang kebesaran Allah dan kerendahan manusia. Kebesaran Allah ini bisa dibilang dengan istilah azamatullah atau ma'rifatullah atau akidah, sedangkan kerendahan manusia bisa disebut dengan istilah at-tawadu. Itulah ternyata tema pertama dalam Islam, bab akidah dan bab tawadu, dan ini satu paket. Ketika seorang manusia meninggikan diri, pasti akidahnya udah gak benar. Ketika manusia meninggikan Allah, otomatis harusnya dia menjadi lebih rendah di hadapan Allah, merasa lebih rendah. Gak mungkin dua hal ini berjalan sama. Artinya dia tinggi, Allah tinggi, itu gak mungkin. Ketika dia meninggikan diri, berarti dia merendahkan Allah. Ketika dia meninggikan Allah, berarti dia merendahkan diri. Ini sesuatu yang udah jadi satu paket. Gak mungkin seseorang menjadi lebih taat kepada Allah dalam keadaan ujub kepada diri sendiri. Itu gak mungkin. Gak mungkin seseorang menjadi lebih taat kepada Allah dalam keadaan sombong. Itu gak mungkin. Kenapa? Karena itu menyalahi kaidah dari Allah. Syarat ketika kita ingin menjadi lebih taat kepada Allah, kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dan bukan hanya fisiknya yang rendah, tapi juga hatinya yang direndahkan. Artinya dia merasa bahwa dirinya bukan siapa-siapa, merasa bahwa dirinya bukan apa-apa, merasa dirinya tidak berdaya di hadapan Allah, butuh kepada Allah, takut kepada Allah. Itulah kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan itu dia merasa harus selalu bergantung kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan pertama yang disampaikan Allah kepada Nabi, bab akidah dan bab tawadu. Nanti disebutkan lagi di ayat berikutnya, Iqra wa rabbukal akram.
alladzi 'allama bil qalam. Ini tentang apa? Akidah. Allah lah yang maha mulia, Allah lah yang punya ilmu, Allah lah yang mengajar. Allah. Allamal insan ma lam ya'lam. Baru kita yang mengajarkan manusia apa yang mereka tidak tahu. Jadi kalau Allah tentang kehebatannya, kalau manusia tentang kelemahannya. Itulah tema pertama yang turun. Kalau ngomong tentang Allah, keagungan Allah. Kalau ngomong tentang diri, kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakberdayaan kita, kealpaan kita, dosa-dosa kita. Itu yang disebut. Sehingga dengan demikian seseorang menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan salah satu penyebab seseorang itu menolak kebenaran agama seperti yang disampaikan disampaikan Nabi dalam hadis Muslim. Salah satu yang menyebabkan seseorang itu menolak kebenaran agama itu karena sifat sombong. Jadi lawan dari tawadu adalah sombong. Kadang ada orang bilang yang ikhlas jangan sombong. Itu bukan dua kata yang berlawanan. Di Indonesia itu banyak dari kita menggunakan dua istilah yang kadang-kadang sebetulnya dia nggak klop gitu. Kalau tawadu lawannya sombong, kalau ikhlas lawannya riya. Apa bedanya sombong sama riya? Kalau sombong itu dalam urusan dunia, kalau riya itu dalam urusan agama atau ibadah. Jadi kalau orang misalnya merasa dirinya pamer kepada orang lain tentang ibadahnya, dia cerita-cerita tentang ibadahnya, itu namanya bukan sombong, tapi riya. Tapi kalau dia cerita-cerita tentang hartanya, jabatannya, pekerjaannya, hal-hal yang sifatnya duniawi, itu namanya sombong. Cuman semua ini adalah amal hati, sehingga kita nggak boleh menjudge seseorang itu riya atau sombong karena kita tidak tahu isi hati orang lain. Terus gimana dong? Ilmu riya dan sombong, tawadu dan ikhlas adalah ilmu untuk kita menilai hati kita sendiri, bukan menilai hati orang lain. Gak boleh kita menjudge dia tuh sombong ketika dia posting ngaji. Kayak misalnya setahun yang lalu, alhamdulillah, misalnya di Indonesia itu ada Muzammil yang banyak memposting bacaan Al-Quran sehingga cukup ngehit. Ada yang komen di postingan itu, gak boleh riya dengan bacaan Al-Quran. Berarti dia menjudge isi hati orang lain. Padahal tidak ada yang tahu isi hati seseorang kecuali Allah, kemudian orang itu sendiri. Bisa aja niatnya adalah syiar, dan terkadang amal soleh itu lebih baik disiarkan, ditampakkan supaya menjadi teladan. Muncullah hadis Nabi, siapa yang memberikan teladan yang baik, man sanna sunnatan hasanah. Bagaimana akan jadi sunnah hasanah kalau tidak ditampakkan? Berarti nggak semua amal itu harus disembunyikan. Karena kalau disembunyikan, tidak ada yang meniru, tidak menjadi tren. Alhamdulillah gara-gara Muzammil tampil, manggung, akhirnya membaca Al-Quran itu menjadi tren tanpa harus mengubah penampilan. Dulu Muzammil sebelum kita buat Pemuda Hijrah, beliau membaca Al-Qurannya udah bagus, cuman tidak manggung dengan gaya aktivisnya. Lalu saya bilang, Muzammil ganti penampilan, coba pakai baju flanel kotak-kotak biasa standar, pakai kupluk kalau perlu, walaupun sekarang udah normal lagi, pakai kupluk. Coba baca Quran, jadi imam. Mudah-mudahan itu jadi tren yang positif. Karena kita dulu punya misi membuat tren yang menghilangkan gap antara youth sama Islam. Itu misi Pemuda Hijrah. Selama ini ada gap yang cukup besar antara Islam dengan youth. Seolah-olah kalau udah lebih religi, kurang gaul, kurang main, kurang asik. Kalau udah asik, harus jauh dari agama, kurang taat. Nah, ini seolah-olah selama ini ada gap, sehingga kita munculkan hashtag taat tapi asik. Dan misinya apa? Menghilangkan gap. Salah satu bentuk trennya, coba kita panggungkan sosok anak muda lulusan ITB
tapi ngajinya bagus dengan penampilan yang tetap anak muda, kita panggungkanlah Muzammil. Ada yang komen misalnya itu riya segala macam, ini urusan hati masing-masing. Nahnu la nahkum illa bizzawahir, kata Umar. Kita nggak boleh menghukumi sesuatu kecuali dengan yang tampak. Adapun yang tidak tampak, kita tidak boleh menjudge atau menghakiminya. Akhirnya sekarang menjadi tren sampai ada siapa yang gimbal tapi baca Quran kan ya. Tren itu berkembang terus kayak bola salju, makin lama makin besar. Terus anak-anak SMA banyak yang posting, lagi post di sekolah baca Quran, posting di Instagram. Dan mungkin sebagiannya memang tidak ikhlas, sebagiannya ada yang pengen eksis di sosmed. Tapi jangan sampai gara-gara kita ngerasa tidak ikhlas jadi tidak beramal. Ya, itu juga salah satu jebakan setan. Gimana caranya Ustaz? Ya udah beramal aja. Karena ikhlas itu adalah kematangan jiwa. Ketika seseorang sudah matang, maka ikhlas itu akan mudah. Awalnya mungkin dia akan mengalami fase-fase puber. Ada yang puber hadis sahih. Lalu tahu satu hadis sahih, semua orang sesat, cuma dia doang yang masuk surga gitu. Ada yang puber hadis sahih, ada yang puber ibadah sunnah. Padahal ibadahnya sunnah, tapi orang diwajibkan, kamu harus. Allah aja nggak menyuruh dia untuk melakukan itu dengan kata harus. Nabi aja nggak mengharuskan gitu, tapi dia haruskan kepada orang lain. Ada yang puber dengan zikir-zikir, ada yang awal-awalnya kayak gitu, riya muncul. Bahkan Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, ta'allamtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Dulu tuh saya belajar ilmu bukan karena Allah, kata Imam Syafi'i, tapi karena pengen disebut ulama, pintar, hebat, syekh dan seterusnya. Tapi setelah saya belajar ilmu itu menuntun saya kepada Allah. Jadi jangan tunggu ikhlas baru beramal, tapi beramal dulu, Allah yang akan menuntun hati kita biar ikhlas. Kita berusaha, tapi jangan sampai, kenapa kamu nggak sholat berjamaah? Takut riya, kan? Kenapa nggak hafal Quran? Daripada saya nanti hafal Quran disebut hafiz terus masuk neraka. Nah ini juga jebakan syaitan. Artinya bab tawadu dan sombong, bab tawadu dan sombong, ikhlas dan riya adalah bab a'malul qulub, amalan-amalan hati. Karena dia amalan hati, la ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Innahu alimun bidzat.